Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan kita, sudut ganda ya. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas rumus jumlah sudut. Ada rumus sudut sin A tambah B, cos A tambah B, tangen A tambah B. Nah, materi itu ada hubungannya dengan sudut ganda yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi diharapkan diingat lagi rumus penjumlahan sudut ya, supaya bisa kita jabarkan atau kita turunkan sudut gandanya. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Rumus sudut ganda. Sudut ganda berarti ada dua sudut yang sama, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti bisa dibuat sin 2A. Ini ada duanya, berarti ganda ya. Ada sudut rangkap. Sin 2A ini bisa kita buat jadi sin A tambah A. Lalu dari penggunaan rumus yang penjumlahan sebelumnya, yaitu rumus sin A tambah B, itu pelajaran sebelumnya. Kalau penjabaran sin A tambah B kan sin A cos B tambah cos A sin B gitu ya. Namun di sini sudutnya sama, A dengan A. Berarti udah sin A cos A tambah cos A sin A. Nah, sin A cos A sin A kan sama aja ini ya. Berarti sin A cos A ini juga ini dengan ini kan sama ya. Cos A kali sin A kan sama aja dengan sin A kali cos A. Sehingga ini dua objek yang sama ditambahkan, makanya dua kali ya. Sin 2A sama dengan 2 kali sin A cos A. Nah, inilah rumus sudut ganda dalam sin. Kemudian untuk cos juga seperti itu. Cos 2A berarti cos A tambah A. Ingat lagi penjabaran rumus cos A tambah B, berarti cos A cos B kurang sin A sin B, seperti itu ya. Nah, di sini sudutnya sama, A dengan A, berarti dijabarkan cos A kurang sin A sin A. Maka cos A kali cos A cos kuadrat, sin A kali sin A sin kuadrat, seperti itu. Nah, namun di bentuk kosinus ini ada bentuknya bisa diturunkan ke bentuk lain. Kenapa? Karena sin kuadrat itu bisa diganti 1 kurang cos kalau dalam rumus identitas ya. Kalau masih ingat rumus identitas trigono, sebelumnya kita sudah pernah bahas sin kuadrat tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini rumus identitas ya. Rumus identitas trigonometri. Nah, kalau dari sini kita substitusikan nanti nilai sin kuadratnya, misalnya ini sin kuadrat kan 1 kurang cos kuadrat. Kita ganti nanti ke sini bentuknya ada, atau cos kuadratnya yang kita ganti, cos kuadrat itu kan 1 kurang sin. Nanti hasilnya jadi seperti apa? Nah, jadi ada bentuknya 3 nanti. Yang pertama seperti ini, cos kuadrat A kurang sin kuadrat A untuk sudut ganda. Kemudian bentuk yang kedua, ini diturunkan dengan mensubstitusikan nilai sin kuadrat sehingga hasil seperti ini. Kenapa bisa gini? Karena sin kuadrat nanti 1 kurang cos kuadrat. Kita masukkan ke sini, diturunkan, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bentuk yang seperti ini lagi, 1 kurang 2 sin kuadrat, kenapa bisa gini? Itu juga diturunkan dari rumus yang ini. Kita ganti cos kuadratnya dari sini 1 kurang sin. Kita masukkan ke sini, hasilnya jadi seperti ini. Jadi ini adalah 3 bentuk sudut ganda dalam fungsi cos ya. Nanti ini benar-benar dipahami. Kemudian untuk yang tangen sudut ganda berarti tan A tambah A. Kalau dalam penjabaran tan A tambah B berarti tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B gitu ya. Nah, ini sudutnya ganti tan A tambah tan A per 1 kurang tan A kali tan A. Sehingga kalau dijumlahkan ini tan A tambah tan A kan 2 kali tan A. 1 kurang tan A kali tan A kan tan kuadrat A. Nah, seperti ini dia. Inilah rumus sudut ganda dalam sin, dalam cos, dan dalam tangen. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal. Perhatikan contoh soal. Ini ada soal dari buku Erlangga, halaman 44, bisa nanti dilihat. Kita jawab sama-sama. Nah, yang ditanya adalah sin A. Nah, apa hubungannya kira-kira sin A? Kita lihat yang diketahui. Dari yang diketahui di soal adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A itu sama dengan
berapa? 24 per 25. Nah, sedangkan cos kuadrat kurang sin kuadrat tadi kita sudah lihat di sebelumnya bahwa itu adalah rumus sudut ganda cos ya. Bentuk cos ini kan ada 3, ada yang seperti ini, ada yang 2 cos kuadrat kurang 1, ada 1 kurang 2 sin kuadrat. Nah, kita pakai yang mana? Karena ini kan sudut sudut ganda dalam cos ya. Nah, ini berarti bisa juga kita buat bentuk yang sin ya, karena sin yang ditanya di sini yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kan ada bentuk yang sudut ganda dalam kosinus kan seperti ini ya. Nah, atau ini kan diganti cos kuadrat itu dalam identitas trigono kan 1 kurang sin kuadrat. Ini 1 kurang sin kuadrat kan jadi 1 kurang 2 sin kuadrat. Kenapa pakai yang ini? Karena yang ditanya sin ya. Oke, ini 24 per 25. Kemudian kita mau cari sin kuadratnya dulu. Berarti ini bisa langsung ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Berarti kalau ini pindah ke sini nanti 1 kurang ya, 1 kurang 24 bagi 25 sama dengan 2 kali sin kuadrat A gitu ya. Nah, ini kurang ini kan 1 kurang 24 per 25 kan bisa ini 1 ini kan 25 per 25. Berarti ini sama ini dengan 25 kurang 24 per 25, berarti 1 per 25 ya. Nah, ini kita kita tulis duluan. Maka 2 sin kuadrat A itu sama dengan ini kurang ini, berarti 25 kurang 24 ya. 25 kali 1 kurang 24, 1 per 25. Oke, berarti sin kuadrat A sama dengan 1 per pindah ini ke sini 2 kali 25 50. Maka yang ditanya sin berarti kita akari. Berarti sin A sama dengan akar dari sini ya. Akar dari 1 per 50. Nah, berarti ini sama dengan akar 1 akar 50. Akar 50 kan 25 kali 2 ya. 5 akar 2. Nah, ini dia. Oke, lihat pilihan gak ada seperti ini, maka dirasionalkan. Ini bentuk rasionalnya ini kita kalikan akar 2 supaya akarnya hilang. Sama-sama dikali akar 2. Ini dikali akar 2. Maka hasilnya ini nanti setelah dirasionalkan adalah 1 kali 1 ini per 5 akar 2 kali akar 2 kan 2, 5 kali 2 10. Ini ada akar 2, 1 per 10 akar 2 atau akar 2 per 10. Maka jawabannya adalah bola, kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang berikutnya masih dari soal Erlangga nomor 3. Diketahui tan 2A sekian-sekian, maka cos 2A sama dengan. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Ini juga diingat lagi rumus sudut tan 2A, cuman kalau dari langsung pakai segitiga bisa aja, atau kalau kita perhatikan lagi cos 2A itu penjabaran rumusnya apa? Cos 2A ini kan sudut ganda ya. Itu kan sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Itu kan rumus sudut ganda ya. Nah, berarti supaya kita dapat cos 2A, kita perlu cos A dengan sin A. Dari mana kita peroleh cos A dengan sin A? Kita bisa peroleh dari tangen 2A. Oke. Melihat dari bentuk di sini, kita lihat bahwa tan 2A sama dengan 2 kali M 1 kurang M kuadrat. Masih ingat rumus tangen sudut ganda? Itu
itu tan sudut ganda kan rumusnya apa? 2 kali tan A dibagi 1 kurang tan kuadrat A. Nah, kita cocokkan dengan ini. Ternyata tan 2A tadi kan hasilnya 2M. Ini kita cek kesamaannya. Ini ada 2-nya, ini ada 2. Ini 1 kurang, ini ada 1 kurang. Ini ada bentuk kuadrat, ini kuadrat. Berarti M di sini kan bisa kita bilang tan A ya. Berarti dari sini bisa kita peroleh bahwa tangan A sama dengan M, gitu ya, M. Nah, kita mau cari cos dengan sin. Dari mana kita peroleh cos dengan sin? Bisa kita peroleh dari aturan segitiga siku-siku ya. Nah, kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Nah, kira-kira gini. Nah, kita buatlah di sini siku-sikunya. Ada sudut A, katakanlah di sini sudut A. Karena diketahui tangen itu M itu kan sama aja dengan M/1 ya. Berarti ini depannya, yang ini samping ya. Berarti depan sudut yang ini, berarti inilah M. Samping sudut yang ini, berarti inilah 1. Maka miring sudut bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Berarti M kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti diakar ya. Maka sampingnya nanti akar dari M kuadrat ditambah 1, seperti itu. Nah, dari sini berarti bisa kita lihat nilai sinnya bisa kita lihat dari sini, dari segitiga ini, bahwa sin A itu sama dengan depan per miring kan gitu. Berarti M dibagi akar M kuadrat tambah 1. Kemudian untuk kosinus A, kosinus dalam aturan segitiga siku-siku itu samping per miring, sampingnya 1 per akar M kuadrat tambah 1. Nah, seperti itu. Nah, berarti soal ini bisalah kita selesaikan. Maka jawaban soal yang kita hitung itu yang ini sama aja ini dengan cos 2A berarti sama dengan cos kuadrat gitu ya. Cos kuadrat cos A berarti 1 per akar M kuadrat ditambah 1. Ini dikuadratkan karena cos kuadrat. Ini kuadratkan dikurang sin A kuadrat A, berarti sinnya dikuadratkan. M per akar M kuadrat ditambah 1. Ini juga dikuadratkan seperti ini. Lalu ini sama dengan 1 kuadrat 1 per akar dengan kuadrat habis, berarti tinggal M kuadrat tambah 1 dikurang M ini kuadrat ya, M kuadrat per akar dari sini dikuadratkan, ini akar sampai sini, berarti akarnya hilang, M kuadrat tambah 1. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kurangkan yang di atas, berarti ini 1 kurang M kuadrat per M kuadrat tambah 1. M kuadrat tambah 1 ya, tambah 1. Nah, inilah jawabannya. Maka kita lihat pilihan mana yang ada 1 M kuadrat di atas. Ini dia. Maka jawabannya adalah bola, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain. Masih soal dari buku Erlangga halaman 44 nomor 4. Diketahui tan setengah A sama dengan Pi dengan A sudut lancip. Nilai cos A adalah, nah, untuk menjawab ini maka caranya seperti ini. Kita lihat yang ditanya dulu. Apa yang ditanya? Cos A. Nah,
sedangkan diketahui ada setengah A, sudutnya apa. Nah, ini harus perlu dipikirkan baik. Berarti apa hubungan cos A dengan sudut ganda? Kalau kita lihat cos A ini kan bisanya ini kita buat jadi cos supaya ada gandanya 2 kali berapa supaya A? 2 kali setengah A ya. 2 kali setengah A kan jadi A ya. Ya kan? 2 kali setengah kan A. Ini sama. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya ada 2 kalinya, supaya ada sudut gandanya. Nah, nanti setengahnya ada hubungannya ke sini. Nah, berarti ini bisa kita jabarkan menggunakan rumus sudut ganda. Sudutnya sekarang yang ini. Berarti sudut ganda rumusnya kan ada 3 bentuk. Pakai aja salah satu, terserah mau pakai yang mana. Misalnya kita pakai yang pertama. Cos kuadrat sudutnya kan gitu ya. Sudutnya kan setengah A. Nah, ini setengah A dikurang sin kuadrat sudutnya setengah A. Ya kan? Karena A diketahui kalau 2A berarti A sudutnya ya. Maka hubungan sudut yang di sini dengan sudut di sini kan sudut di sini setengah dari yang di sini gitu. Nah, inilah nilai dari cos A. Inilah yang akan kita cari sebenarnya. Bagaimana cara mencari ini? Kita lihat dari diketahui tangen setengah A. Nah, tangen setengah A itu bisa kita hitung kalau kita pakai segitiga siku-siku ya. Coba dipakai segitiga siku-siku untuk tangannya. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya gini dia. Nah, kita lihat siku-sikunya di sini. Misalnya sudut setengah A-nya itu yang ini rumus sudut setengah A-nya. Ini sudutnya, ya kan? Sedangkan diketahui di soal tangannya itu P. P itu kan sama aja dengan P per 1 ya. Berarti ini depannya, yang ini sampingnya ya. Berarti depannya P, sampingnya 1. Berarti miringnya bisa diperoleh dengan P kuadrat tambah 1 kuadrat. Diakarin. Berarti akar dari P kuadrat ditambah 1. Ini menggunakan Pitagoras. Nah, jadi kita sudah dapat samping miring depannya. Nah, kalau kita mau cari kosinusnya, ya sudah gampang aja. Maka kosinus dari sudut ini, untuk kosinusnya ini, kosinus sudutnya kan setengah A. Kosinus setengah A sama dengan samping miring. Sampingnya 1, miringnya akar P kuadrat ditambah 1 gitu. Kalau sinnya sudutnya setengah A, depan per miring gitu dia. Depannya berapa? P. Miringnya akar P kuadrat ditambah 1 gitu dia. Maka ini bisa kita cari, ini langsung dilanjutkan aja ke sini. Maka hasilnya sama dengan, ya udah tinggal substitusikan ya. Maka cos A itu tinggal substitusikan nilainya. Cos A sama dengan cos kuadrat setengah A. Cos setengah A kan yang ini. Berarti 1 per akar dari P kuadrat tambah 1. Ini dikuadratkan. Dikurang sin kuadrat setengah. Sinnya kan yang ini dikuadratkan. P per akar dari P kuadrat ditambah 1. Ini dikuadratkan. Sudah, maka ini sama dengan 1 per akarnya hilang, berarti jadi P kuadrat ditambah 1. Lalu ini kita hapus dulu. Ini tadi P kuadrat ditambah 1 ya. Ini dikurang P kuadratnya, P kuadrat akarnya dikuadratkan, berarti jadi P kuadrat tambah 1. Penyebut sama, maka ini tinggal kurangi yang di atas. 1 kurang P kuadrat 1 kurang P kuadrat per P kuadrat tambah 1. P kuadrat tambah 1 kan sama aja dengan 1 tambah P kuadrat. Maka tinggal lihat pilihan kita adalah E. Inilah jawabannya. Oke, untuk berikutnya mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba lihat soal yang berikutnya. Ini soal yang terakhir ya. Nah, di sini ini masih soal buku Erlangga.
nomor 5 halaman 44. Nilai dari sin 15 tambah cos 15 kali sin 15 kurang cos 15. Nah, maka ini kita jabarkan ya, sin 15 derajat ditambah cos 15 derajat. Ini dikali sin 15 derajat dikurang cos 15 derajat. Nah, ini rupanya ini sama dengan, nah ini kalau dijabarkan kalikan, ini sinnya sama, cosnya sama, bedanya hanya di plus minus, kita kalikan ke dalam nanti plus minusnya pasti habis. Jadi kalau bentuknya seperti ini tinggal kalikan aja pinggir dengan pinggir ya, karena pinggirnya ini positif negatif nanti bakalan habis. Jadi sin dengan sin kalikan aja pinggir dengan pinggir, sin kali sin jadi sin kuadrat 15. Berarti pinggirnya ini cos kali cos berarti negatif ya, cos kuadrat 15 derajat. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini sin kuadrat 15 cos kuadrat 15. Sedangkan kuadrat kurang kuadrat di sudut ganda kan itu ada rumus, kalau masih ingat rumus sudut ganda cos ya. Oke, rumus sudut ganda cos itu kan ada rumus yang seperti ini dia, bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kan ini rumus sudut ganda ya untuk cos. Nah, soal ini gimana? Soal ini hampir mirip, cuman cosnya duluan baru sinnya. Berarti gimana caranya supaya bentuknya seperti ini? Kita pikirkan. Nah, ini kita lihat cosnya dulu kita taruh duluan, berarti bisa ini kita rubah menjadi kita keluarkan cos kuadrat ya. Ini cosnya kita buat duluan, berarti ini kita keluarkan cos A kurang sin kuadrat A. Nah, apakah ini dengan ini sama? Sama ya, min kali cos kuadrat min cos kuadrat. Kok A lagi nih? Ini yang mau kita rubah ya, dari sini ke sini ya. Kita mau rubah ini. Ya, ini 15 ya. 15, ini 15. Nah, ini kan soal yang ini jadi seperti ini. Ini dengan ini kan sama aja ya. Oke, berarti ini sama dengan min cos kuadrat 15 kurang sin kuadrat 15 kan sama dengan cos 2A ya. Cos 2A ya. 2 kali 15 derajat. Seperti ini. Berarti ini sama dengan min cos 2 kali A, 2 kali 15 kan 30. Nah, ini dia sudah istimewa. Berarti cos 30 tapi negatif. Cos 30 kan setengah akar 3, setengah akar 3. Maka jawabannya adalah min setengah akar 3. Pilihannya adalah A. Nah, seperti itulah untuk membahas sudut ganda. Nah, kuasai rumusnya, ingat rumusnya, lihat soal apa yang ditanya dan arahkan ke pertanyaannya. Oke, demikianlah pembahasan untuk sudut ganda, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada kurang paham bisa nanti ditanyakan, kita diskusikan. Selamat pagi, terima kasih untuk perhatiannya.